a deadly force of nature that struck without warning. Selamat datang di Watch Mojo. Kami hari ini akan melihat 10 bencana alam terburuk tahun 2000-an. Many of the villages along the shore are eradicated from the landscape. These people, they lost their homes then, and so far they haven't got their homes back. Many foreign governments and international groups have also pledged to help. Untuk daftar ini, kami melihat badai, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gelombang panas, dan fenomena alam lainnya yang paling dahsyat dan juga mematikan yang dialami planet ini dari tahun 2000 hingga 2010. Beritahu kami di komentar kejadian mana yang akan selalu kamu ingat. Nomor 10, Badai Katrina. As its winds reach 39 miles per hour, it becomes a tropical storm and is given a name, Katrina. Bagi banyak orang, kenangan akan badai yang menghancurkan pantai tenggara Amerika Serikat pada tahun 2005 ini masih terlalu jelas. Mengingat kerusakan yang meluas dan korban tewas lebih dari 1.800 orang, tanggapan pemerintah dikritik karena tidak terlalu memadai. It was a failure of government at every level. The scale of Hurricane Katrina overwhelmed the Federal Emergency Management Agency, FEMA. They were not prepared for a crisis of that size. Sementara Kuba dan sebagian Florida juga terkena, sekitar 80% dari New Orleans terendam air karena kegagalan penghalang banjir yang tidak dirawat dengan baik. Kurangnya fasilitas yang layak membuat orang terpaksa berlindung di Superdome. Katrina tetap menjadi salah satu badai paling mahal yang pernah tercatat, menghasilkan kerusakan 125 miliar dolar. Nomor 9, Badai Jeanne. Dari 3.037 nyawa yang hilang dalam bencana ini, hampir semuanya terjadi di Haiti, negara yang paling pernah dilanda badainya. It first struck Puerto Rico on September 15th as a tropical storm, but the next day it blasted the island of Hispaniola as a hurricane, and unfortunately 18 people died in the Dominican Republic and 3,000 died in Haiti as this hurricane came across Hispaniola. Badai kategori 3 akhirnya menjadi badai yang paling mematikan tahun 2004, menyebabkan kerugian miliaran dolar di samping korban tewas yang menghancurkan. 1,4 juta warga Haiti kehilangan tempat tinggal oleh badai Jeanne ketika banjir yang meluas dan tanah longsor yang berbahaya menghancurkan banyak rumah. This is normally the road going into the town we're going to. And the town is underwater, it is flooded. That's where the majority of the people died and probably far more than are known so far. Hujan dan angin kencang yang menyebabkan sebagian besar kekacauan, membawa banjir bandang tidak hanya ke Karibia, tapi akhirnya ke sebagian besar pesisir timur Amerika Serikat, menghancurkan persediaan makanan dalam prosesnya. The Indian River swallowed up boats, condos and hotels were damaged up and down the coast, huge stretches of beaches were washed away, people's property, even pools, swept out to sea. Reality hits you and the winds start whipping up and the dune starts to erode and it takes your pool right off your back deck. It's time to move to a little higher ground real quick. Badainya bahkan mencapai New Jersey sebelum akhirnya menghilang. Nomor 8, Gempa Yogyakarta 2006. Lebih dari 5.700 orang kehilangan nyawa setelah gempa bumi ini melanda Jawa, pulau terpadat di Indonesia pada Mei 2006. Pusat gempanya berada dekat dengan kota besar Yogyakarta, dan sayangnya merupakan gempa yang sangat dangkal. Ditambah lagi dengan magnitudo sebesar 6,4. Dan ini berarti goncangan lebih kuat dan menyebar lebih jauh daripada yang akan terjadi jika lebih dalam di tanah. Rumah, jalan, dan infrastruktur hancur, yang tentu sangat menghambat upaya bantuan. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh kualitas bangunan yang buruk dari struktur di wilayah tersebut, yang memang mudah runtuh di bawah tekanan gempa. Pencairan tanah dan tanah longsor memperburuk situasi yang sudah mengerikan. Nomor 7, Angin Topan Cedar. Bahkan setelah bertahun-tahun, jumlah korban tewas sebenarnya dari angin topan Cedar masih belum diketahui. Topan melanda Bangladesh di tahun 2007 dan perkiraan korbannya dari 3.400 korban hingga angka yang sangat tinggi yaitu 15.000 korban. We had to travel by boat to reach these villages. On the river, it became dramatically clear how powerful the storm had been. Angin topan Cedar kecepatannya hampir 180 km per jam dan membawa gelombang badai besar. Selain kematian, lebih dari 1.000 orang dilaporkan hilang dalam bencana itu, dengan puluhan ribu membutuhkan perawatan medis untuk luka-luka mereka. We've seen first video coming from the coastline showing massive amounts of destruction. We heard from aid organizations saying 60 to 70% of the buildings along that southern coastline were completely destroyed. Banyak juga yang terjangkit penyakit dan infeksi dari air banjir.
Topan Sider adalah salah satu bencana paling mematikan dan mahal yang pernah terjadi di Bangladesh, yang menyebabkan kerugian lebih dari 2,3 miliar dolar. Many foreign governments and international groups have also pledged to help, including the United States, which offered $2.1 million, and the United Nations, which promised $7 million. Tropical Cyclone Sider was the worst cyclone to hit Bangladesh in a decade. Nomor 6. Gempa Gujarat tahun 2001. Pada tanggal 26 Januari 2001, negara bagian Gujarat di India dilanda gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Dengan cepat, gempa dangkal itu menyebabkan kerusakan luas di banyak kota besar. Ratusan ribu rumah hancur dan banyak bangunan penting lainnya juga hancur, termasuk 2 rumah sakit di Bhuj. Secara keseluruhan, hingga 20.000 orang, sebagian besar di India tapi juga ada di Pakistan, tewas akibat bencana tersebut. Lebih dari 166.000 orang terluka dan tanaman hancur, menyebabkan kekurangan pangan. Butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaiki kerusakan parah dan memulihkan kondisi Gujarat. Nomor 5. Gelombang panas Eropa tahun 2003. It has already been an exceptional summer, but today temperatures soared higher than ever before. Musim panas tahun 2003 membawa kenaikan suhu ke Eropa Barat yang menyebabkan lebih dari 70.000 kematian. Dari jumlah tersebut, hampir 15.000 meninggal di Prancis dan 12.000 di Spanyol, dengan ribuan lainnya kehilangan nyawa di Belanda dan juga Swiss dan juga Jerman dan Portugal. Bahkan selama lebih dari seminggu, Prancis mengalami suhu melebihi 40 derajat Celcius. What you see over there are the zinc roofs of Paris. People were baking in there. The police were opening doors only to find corpses behind them. Tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu dan dengan sebagian besar rumah kekurangan AC, orang-orang terkena sengatan panas dan juga dehidrasi. Rumah sakit dengan cepat menjadi kelebihan beban. Gelombang panas lainnya akan menyerang Eropa pada tahun 2006, menewaskan lebih dari 2.000 orang di Prancis saja. Whatever you do, be prepared because it is going to get hotter as this heat wave continues. Nomor 4, Gempa Kashmir 2005. Pada bulan Oktober 2005, gempa bumi yang kuat mengirimkan gelombang kejut tidak hanya melalui Pakistan, di mana pusat gempa berada, tapi juga bagian dari negara tetangga Afghanistan dan juga India. Meskipun dampaknya sangat luas, gempa bumi paling parah melanda Pakistan, menghancurkan kota Balakot hampir secara keseluruhan dan menyebabkan kerusakan luas di wilayah Kashmir. 32.000 bangunan runtuh, menyebabkan banyak korban tewas, lebih dari 87.300 orang, dan lebih dari 100.000 orang terluka. 2,8 juta orang kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu hewan juga mati. Conditions here for the last 12 months have been really dire for these people. These tents are very, very hot in the summer and in the cold, and the winter is coming. And it's going to be a very, very cold winter, we're told. Then these tents have no insulation and they are perishingly cold. Lebih buruk lagi, bulan Oktober itu sangat dingin, membuat kondisi semakin sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal setelah gempa. Ini tetap menjadi gempa paling mematikan yang melanda Asia Selatan. Nomor 3, gempa besar Sichuan. Gempa bumi yang melanda provinsi Sichuan, Cina pada 12 Mei 2008 begitu kuat sehingga getarannya membentang ribuan mil, mencapai Shanghai dan Beijing. Itu berarti dari ujung negara ke ujung negara. The shake wrecked 21 million buildings. Over 5 million collapsed, including over 6,000 schools. Di Sichuan dan kota Chengdu khususnya, penghancuran sekolah-sekolah yang dibuat dengan buruk menyebabkan kematian tragis ribuan anak-anak yang berada di kelas pada saat itu. Setelah gempa utama, ada lebih dari 40.000 gempa susulan, dengan ratusan diantaranya merupakan gempa besar. The damage just must have been devastating. I really can't see how anyone could have survived this. Guncangan tanpa henti terus menyebabkan kekacauan, tapi juga memicu tanah longsor yang juga mematikan. Semua mengatakan lebih dari 69.000 orang kehilangan nyawa, dengan 18.000 lainnya dilaporkan hilang. Everything they have to live for is now buried in the rubble. This town feels like it's lost its future. Nomor 2, angin topan Nargis. Siklon tropis ke-6 paling mematikan sepanjang masa. Topan Nargis merenggut nyawa lebih dari 138.000 orang. And thousands of homes, schools, businesses and farms were destroyed. Mendarat pada 2 Mei 2008, Nargis mengirimkan gelombang badai besar sejauh 25 mil ke daratan. Pada saat itu, Myanmar tidak memiliki sistem yang efektif untuk melacak badai berbahaya dan memperingatkan orang-orang. Lebih buruk lagi, pada dasarnya tidak ada rencana untuk bantuan atau evakuasi.
Dan militer Myanmar pada awalnya menolak bantuan internasional. Outside help is crucial. The United Nations says it has made a formal offer to send in assistance, but the ruling military junta has not responded. Penanganan bencana yang salah tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa yang tak terbayangkan, tapi juga banyak orang tidak punya rumah dan munculnya wabah penyakit setelah badai. Everywhere we went, people looked helpless and desperate. Government food aid has arrived, but people say it's not enough to survive. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, tsunami dan gempa di Samudra Hindia tahun 2004. Gempa yang mengunjang dasar laut Samudra Hindia pada Desember 26, 2004 adalah salah satu gempa terkuat dalam sejarah. Dengan magnitud hebat sebesar 9,1 skala Richter dan terjadi sangat dekat dengan Sumatera, sebuah pulau di Indonesia, membuat tsunami raksasa yang menghancurkan bangunan-bangunan. By the time it had finished, maybe 160,000 people were dead or dying. The entire city had more or less been destroyed. Tsunami setinggi 30 meter melanda Indonesia, India, Sri Lanka, dan Thailand. Kebanyakan korban terjadi di Aceh, Indonesia. Di saat itu, Aceh tidak punya sistem yang bisa melacak badai berbahaya untuk memperingatkan orang-orang. Jadi orang-orang di sana tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga masih banyak orang yang masih berada di pantai, bahkan masih banyak orang di pesisir pantai juga. Just like still not believing what happened. And then when the water just like coming from behind the building like this, like around 10 meters something. It's like, okay, I need to go from here. Sekitar 230.000 nyawa terenggut di tsunami ini, menyebabkan tsunami paling mematikan dalam sejarah. And where villages stood, almost nothing is left. Nature feels disturbed, unbalanced. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.